Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji UPIN, perkenalkan nama saya Ahmad Syihabuddin, mahasiswa PPG dalam jabatan keempat Kemenak di LPTK UIN Palangkaraya dengan nomor NIM 25426732881. Hari ini Rabu tanggal 21 Januari 2026 akan melaksanakan video pembelajaran di Sekolah MI Miftahul Huda di kelas 6 dengan mapel SKI Bab Maulana Malik Ibrahim dengan menggunakan metode pembelajaran PJBL. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, semoga kita selalu atau senantiasa dalam kebaikan. Selanjutnya untuk memulai pelajaran, saya akan melihat duduk sampean atau baju kalian yang belum rapi, silahkan dirapikan karena hal tersebut menentukan kenyamanan belajar dan keperolehan kalian dalam mendapatkan ilmu. Silahkan dirapikan kalau ada yang belum rapi, mulai dari tempat duduknya, terus bajunya rapikan. Sudah semuanya? Sudah. Ya. Oke anak-anak, untuk memulai pembelajaran kali ini sebagai seorang mukmin kita dituntut untuk berdoa agar apa yang kita kerjakan benar-benar mendapat ridho Allah dan diberi pelajaran. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Terima kasih anak-anak untuk doa kalian hari ini. Semoga pembelajaran kita hari ini benar-benar bermanfaat dan mendapatkan ridho Allah. Tentunya apa yang kita nanti pelajari benar-benar bisa kita terapkan di kehidupan kita semua. Untuk kali ini saya absen dahulu. Aina Tawita Zahran Putri
Adiro. Abdul Ardi, Hadir. Tepi Anandayu, Adiro. Sarah, Adiro. Mufik, Hadir. Ainun, Adiro. Aini, Adiro. Jasmine, Adiro. Arin Konita, Adiro. Delatul Munawaro, Adiro. Aisyah Nur Anggraini, Adiro. Dava. Hadir. Ada yang belum saya sebut? Saya. Bilqis, Adiro. Dir sama Andi. Terima kasih. Hari ini maksud semuanya tanpa ada yang kita bantu. Bila. Oke anak-anak, sebagai seorang WNI atau bernegara Indonesia, kita harus menunjukkan rasa cinta kita kepada negara kita. Salah satunya yakni bisa menyanyikan lagu Indonesia Raya. Di sini proyektor sudah saya tampilkan lagu Indonesia Raya. Nanti sampean berdiri semuanya menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan hikmat. Bisa dipahami ya? Silakan berdiri semuanya. Untuk pembelajaran yang ini kita akan mendalami mengenal lebih dekat tentang salah satu tokoh penting penyebar Islam di Indonesia dan termasuk Wali Songo pertama, yakni Maulana Malik Ibn. Beliau termasuk wali pertama dan beliau termasuk salah satu wali di kota apa? Kita lihat di proyektor. Di sini ada gambar sosok ulama. Ia dikenal sebagai salah satu tokoh Wali Songo. Ia menyebarkan Islam di Gresik dengan cara damai. Dia itu terkenal dengan cara damai kalau berdakwah. Siapakah beliau? Sunan. Bisa Sunan Gresik, bisa Sunan Maulana Malik. Kalau Gresik berarti julukannya karena beliau ada di Gresik. Bagaimana ya? Sekarang perhatikan gambar berikut. Di sini ada Makbaro. Makbaro itu kuburan, sarean. Makam ini terletak di Gresik, Jawa Timur. Tokoh ini dikenal sebagai penyebar Islam pertama, ya, pertama di tanah Jawa. Makam siapakah di gambar tersebut? Sunan Maulana Malik Ibrahim. Oke, betul semuanya. Tepuk tangan untuk kita semua. Ada yang pernah misalkan beliau? Hampir semuanya orang Jawa pernah ke makam Sunan Gresik atau Sunan. Oke. Selanjutnya sampean
berdiskusi dan analisis teks serta video. Peserta didik mampu menganalisis biografi dan peran Maulana Malik Ibrahim dalam mengembangkan Islam di Indonesia dengan tepat. Itu yang pertama, pintar-pintar menganalisis teks serta video melalui diskusi. Nanti kalian akan berdiskusi secara kelompok. Yang kedua, melalui kegiatan reflektif, peserta didik mampu menginternalisasi minimal 2 sikap positif. Sampai harus tahu sikap positif beliau itu seperti apa. Dari pribadi Maulana Malik Ibrahim seperti apa? Sopan dan itu dan gigih, ya kan? Sopan, santun, gigih sebagai wujud cinta kepada Allah. Jadi sopan itu tidak hanya manusia, untuk manusia, tapi untuk Allah. Ya kan? Namanya hukum dan sesama. Kalau kita sudah berlaku kepada hubungan antara Allah, maka kita bisa hubungan. Nah, contohnya apa? Sopan kepada teman kita. Teman kita senang, membuat teman kita senang akan dicintai oleh Allah. Seperti itu ya. Bisa dipahami? Oke, untuk kali ini sebelum kita masuk di pembelajaran melalui video, kita breaking dulu biar kita semangat. Kita menyanyikan Asmane Wali Songo. Hafal semuanya? Oke, kita menyanyi bersama. 1, 2, 3. Selanjutnya kalian akan menyimak video PPT plus video pembelajaran tentang Sunan Maulana Malik Ibrahim. Nanti kalian simak apa poin-poin yang penting, sampean catat. Kalian catat, saya berikan kertas kosong. Coba alat tulisnya disiapkan dulu. Ya anak, nanti silakan disimak, catat poin-poin yang penting karena kalian nanti akan saya kasih tugas membuat peta pikiran. Oke? Oke, silakan disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, alhamdulillah kita bisa berkumpul hari ini untuk belajar tentang salah satu tokoh hebat penyebar Islam di Indonesia, yakni Syekh Maulana Malik Ibrahim. Mari kita kenal lebih dekat perjuangan dan keberadaan beliau dalam menyebarkan Islam dengan damai dan penuh kesetaraan di Indonesia.
juga disebutkan Maulana Malik Ibrahim. Siapakah Maulana Malik Ibrahim itu? Sunan Maulana Malik Ibrahim disebut juga Sunan Persia, berasal dari kata Persia. Ia dikenal dengan nama kakek bantaunya. Silsilah keturunannya bersambung dengan Nabi Muhammad SAW melalui Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha dan Ali bin Abi Thalib dari jalur Husain bin Ali radhiyallahu anhu. Beliau termasuk sosok yang sangat dan sangat menghormati kebiasaan dan masyarakat daerah. Awal kedatangan beliau di tanah Jawa pada tahun 1371 Masehi, Sunan Maulana Malik Ibrahim datang ke Pulau Jawa dengan saudaranya Maulana Mahmud, Syekh Yusuf Mahdani dan 40 orang mungkin. Mereka datang ke Pulau Jawa untuk menyebarkan agama Islam sambil berdagang. Desa Sembarul menjadi daerah yang pertama kali dituju. Sebuah tempat cukup dekat desa Merah Kabupaten Gresik, sekitar lokasinya itu tidak jauh dari makam Fatimah binti Maimun. Awal mula dakwah beliau dalam menjalankan agama Islam, Sunan Maulana Malik Ibrahim mula-mula dengan berdagang, membuka toko, menyediakan kebutuhan pokok masyarakat dan menjualnya dengan harga murah di kampung yang berlokasi di desa umum. Melalui kegiatan dagang, ia dapat berinteraksi dengan berbagai kalangan pelaku jual beli, pemodal pemilik kapal dan pihak-pihak yang terkait dengan aktivitas perdagangan. Ia juga belajar bahasa daerah untuk mempermudah komunikasi dan kelancaran dakwahnya, sehingga dalam waktu yang beratus singkat Maulana Malik Ibrahim dapat meneruskan diri dengan masyarakat. Setelah kalian menyimak pembelajaran dari video tadi, mestinya ada beberapa yang kalian dapat atau kalian ketahui dari sosok beliau, Syekh Maulana Malik Ibrahim. Sekarang kita tes dulu melalui pertanyaan-pertanyaan. Kita baru saja menonton video tentang Syekh Maulana Malik Ibrahim. Mari kita lakukan curah pendapat sampean. Apa saja hal-hal yang menarik yang kalian temukan dari video tadi? Silahkan direnungkan dulu. Nanti ada pertanyaan yang bisa jawab, silakan angkat tangan. Oke, direnungkan dulu. Sudah ya? Siap? Pertanyaan pertama, bagaimana cara beliau yang dimaksud Maulana Malik Ibrahim menyebarkan ajaran Islam di tanah Jawa? Oke, silakan Sarita. Maulana Malik Ibrahim adalah ajaran Islam yang telah dan beragam. Beliau mengajar budaya menyeluruh masyarakat yang beragam. Beliau juga mendakwah kepada sampai Oke, jawaban yang bagus. Tepuk tangan untuk teman kita. Oke, selanjutnya nomor 2, nilai-nilai apa yang bisa kita teladani dari perjuangan beliau? Oke, Bilkis silakan. kita bisa meneladani nilai kesabaran, keikhlasan, kerja keras, dan kasih sayang terhadap sesama. Beliau juga mengajarkan untuk menyebarkan kebaikan tanpa kekerasan. Ya, jawaban yang bagus. Tepuk tangan untuk pertanyaan terakhir. Bagaimana pengaruh kedatangannya terhadap masyarakat Gresik saat itu? Ya, ayo silakan. Kedatangan beliau membuat masyarakat Gresik menjadi lebih mengenal dan menerima ajaran Islam. Masyarakat juga menjadi lebih maju karena beliau mengajarkan cara hidup tenang dan menjaga dengan baik. Ya, terima kasih, jawabannya bagus semuanya. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, selanjutnya saya akan membagi kelompok menjadi 3. Jadi satu kelompok isinya 5. Kelompok 1, 2, dan 3. Sekarang saya sebutkan nama kelompoknya ya. Kelompok
Salita, Levi, Dava, dan Jasmine. Silakan membuat kelompok. Bilqis, Salita, Levi, Dava, dan Jasmine. Oke, silakan buat kelompok. Ini. Ya. Kelompok sudah kita bagi semuanya. Nanti setiap kelompok sampean bagi sendiri bagian-bagiannya, seperti ketua siapa, terus bagian nulis nanti ketika maju presentasi siapa yang berbicara, siapa yang memegang teksnya sampai bagi sendiri. Untuk membuat mind map-nya di kertas yang sudah saya berikan. Sudah dapat kertasnya? Langkah-langkah awal dakwah Maulana Ibrahim adalah kunci dari mind map tersebut. Saya ulangi, langkah-langkah awal dakwah Maulana Ibrahim adalah kunci membuat mind map. Seperti misal beliau berdagang terus mendekati masyarakat, beliau berjualan dengan harga yang murah. Terus beliau juga mempelajari bahasa Jawa dan seterusnya. Silakan dikerjakan mulai dari sekarang. Bisa ada yang sulit bisa ditanyakan. Seperti itu. Anak-anak, untuk pembuatan map-nya atau peta pikiran sudah atau belum? Sudah. Yang pertama kali maju adalah kelompok 1.
silakan dipimpin oleh Zahma sebagai ketua kelompok yang sudah disepakati sama teman-temannya. Kelompok 1 silakan maju ke depan. Ketuanya Jawa ya. Jawa silakan disebutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 1, nama saya Zahwa, dan di sebelah saya ada Laila, dan di sebelahnya ada Ainun, dan juga Sarah, dan terakhir ada Aziz. Saya di sini akan mempresentasikan langkah-langkah Sunan Maulana Malik Ibrahim berdakwah di Indonesia. Mengembangkan Islam melalui perdagangan. Berdagang di Desa Lumor, terdapat pelabuhan utama Gresik, menjual kebutuhan pokok murah, menarik simpati masyarakat, berdagang dengan kejujuran dan amanah, memperlihatkan nilai Islam, menjadi contoh pedagang muslim yang sukses dan disukai masyarakat, mendakwahkan Islam kepada kerajaan Majapahit. Setelah masyarakat pesisir banyak yang masuk Islam, beliau berdakwah ke kalangan tanah Majapahit. Pendekatan santun dan penuh akhlak, tidak memaksa, dihormati oleh raja karena kebijaksanaan dan pengetahuan agamanya. Dijadikan tanah di desa Gapura sebagai bentuk penghargaan. Berkat peninggalan dan manfaatnya, mendirikan masjid pimpinan sekarang Masjid Maulana Malik Ibrahim menjadi pusat pelajaran agama Islam, pembinaan masyarakat, kegiatan sosial dan dakwah. Pesantren menjadi tempat pendidik kader dakwah yang telah menyebarkan Islam ke seluruh Jawa. Pengaruh Sunan Hidayah dikenal sebagai penasehat raja dan bangsawan Majapahit, menjadi tokoh perdamaian dan persatuan antar agama, mengajarkan nilai-nilai seperti toleransi antar umat, kepedulian terhadap fakir miskin, keadilan sosial, membentuk masyarakat pesisir yang religius dan terbuka terhadap perbedaan. Demikian presentasi dari saya. Bila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman kalian sudah mau maju. Kita duduk dengan tertib tempatnya masing-masing. Alhamdulillah kalian semua sudah presentasi, mulai dari kelompok 1 tadi Zahwa, kelompok 2 Bilqis, ada kelompok 3 Aini. Hasilnya berbeda karena pikiran kita juga berbeda, tapi intinya sama, tentang langkah-langkah Maulana Malik Ibrahim menyebarkan Islam di tanah Jawa. Sekarang saya mau tanya lagi tentang Maulana Malik Ibrahim dalam dakwahnya. Maulana Malik Ibrahim dalam dakwahnya, beliau dikenal dengan dakwahnya apa? Apa lagi? Santun, ada sopan. Terus beliau juga memaksa atau tidak? Dan Maulana Malik sama sekali. Tapi Syekh Maulana Malik Ibrahim itu menanamkan nilai-nilai Islam pada dirinya, sehingga banyak masyarakat yang tertarik sehingga mau masuk Islam. Dalam berdagang, beliau menjual dengan harga yang murah atau mahal? Menjual kebutuhan pokok murah sampai menarik simpati. Itu menurut manhajnya kelompok 2. Ada juga dari manhajnya kelompok 3. Beliau itu santun dan dermawan dalam berdakwah dan berdagang. Santun dalam apa lagi? Berdakwah, dermawan dalam berdagang. Menjadi pedagang tidak suka
menipu atau membohongi. Anak-anak kita sudah mencapai kesimpulan dari langkah-langkah Maulana Malik Ibrahim untuk menyebarkan Islam di Indonesia. Kesimpulannya sudah saya rangkum dan mungkin dari kalian sudah tahu kesimpulannya itu seperti apa. Dalam berdakwah tidak boleh memaksa, dalam berdagang tidak boleh berbohong. Itu sikap-sikap yang buruk dan harus kita jauhi. Sekarang saya sudah merangkum tentang hikmah yang dapat diambil dari sikap Maulana Malik Ibrahim. Inti dari pelajaran kita hari ini. Silakan, saya mau pengen salah satu anak untuk membacakan dengan keras dan lantang. Ada yang mau? Oke, Bilqis silakan. Hikmah yang dapat diambil dari sikap Maulana Malik Ibrahim. Islam dibawa bukan sekedar ajaran, tapi sebagai solusi kehidupan yang membawa kebaikan, kesejahteraan, dan persaudaraan. Dimulai dari hal-hal praktis yang dibutuhkan masyarakat. Oke, terima kasih untuk Bilqis. Bagus, suaranya lantang dan tegas. Selanjutnya, kita harus bisa menyimpulkan sikap-sikap beliau Syekh Maulana Malik Ibrahim dalam kehidupan kita. Kita sebelumnya sudah pernah menerapkan sikap-sikap yang dicontohkan oleh beliau. Contoh ketika kalian di sekolah, apa sikap Maulana Malik Ibrahim yang sudah kamu terapkan? Dan bisa jawab? Bilqis, ya, silakan. Sikap yang kamu terapkan memahami tentang materi Maulana Malik Ibrahim dengan sikapnya yang luar biasa. Ketika lewat di depan guru, Ya. menunjukkan badan. Ya, ketika lewat di depan guru kita menunjukkan karena kita santun, ada orang yang lebih itu. Oke anak-anak, untuk selanjutnya saya ingin tahu apa yang kalian dapat dari video tentang perjalanan atau dakwah Maulana Malik Ibrahim. Saya ingin kalian menyebutkan satu kata tentang sosok Maulana Malik Ibrahim. Bilqis? Jujur, Jujur, betul. Apa lagi? dermawan, Dermawan, betul. Laila? sabar, Sabar, beliau sabar. Ainun apa? gigih, Gigih beliau. Ada yang bisa menambahi lagi? Arif? Sopan. Terus ada lagi dalam berdakwah beliau tidak apa lagi satu kata? Santun. Oke, seperti itu. Alhamdulillah kita semua bisa mengambil sifat karakter beliau. Alhamdulillah anak-anak pelajaran hari ini tak terasa sudah selesai. Maka waktunya kita untuk rehat sejenak. Semoga dalam pembelajaran kali ini dengan menyimak video biografi perjalanan Syekh Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik, kita bisa benar-benar mendapatkan hikmah, mendapatkan pelajaran dari kisah atau biografi beliau. Mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan membaca doa akhir majelis. Mari kita sama-sama membaca doa. Semoga semuanya besok dalam keadaan sehat, bisa berkumpul kembali, bisa belajar